Welcome to Teman Baru Podcast. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman Teman Baru Podcast. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan teman baru lagi nih. Nah, ini salah satu rekan baru kita juga di podcast ini. Mungkin sebelumnya udah sekitar 11 episode kita lewati bersama. Udah hampir 1 tahun ya, walaupun podcast ini kadang-kadang ya sedikit ada gap dalam penguploadan, tapi kami tetap konsisten untuk ngasih teman-teman informasi, ngasih teman-teman sharing, ngobrol terkait pendidikan, terkait dengan kerja dan juga kehidupan gitu. Nah, di podcast kali ini kita udah ketemu sama teman baru lagi nih. Nah, namanya Mas Rido Aprianda. Halo Mas. Halo, pagi Oke. Andrea. Oke. Nah, sebelumnya mungkin Mas Rido bisa kenalin dulu ke teman-teman terkait siapa Mas Rido sebenarnya gitu kan. Gitu. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Rido Prianda. Saat ini sebagai aparatur sipil negara ya di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke. Oke, posisinya sih sebagai auditor ya. Oke. Silakan. Oke. Nah, sebelumnya juga Mas Rido ini satu kampus nih teman-teman sama aku. Jadi sama-sama alumni dari Universitas Sriwijaya waktu S1 gitu. Jadi pernah satu alma mater gitu kan. Iya. Dan salah satu mentor aku juga dulu waktu kuliah gitu kan. Jadi role model mahasiswa gitu dulu. Jadi panutan. Ibaratnya gitu. Nah, kali ini mungkin kita ya mau ngobrolin sedikit nih terkait dengan ya kita ketahui bersama terkait dengan dunia kerja nih. Kalau beberapa episode sebelumnya kan kita sering ngobrol soal dunia pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau geser sedikit ke tentang dunia kerja. Nah, terutama ini kita udah ada narasumber yang udah kerja di lingkungan pemerintahan. Nah, sebelum kita mungkin ya lebih jauh bertanya atau membahas terkait gimana CPNS lah, atau ada istilah baru tahun ini ada P3K, dan kemudian bagaimana cara daftar dan lain sebagainya, sebenarnya kita harus pahami dulu gimana perspektif atau pandangan kita terkait kerja di lingkungan pemerintahan. Nah, ini mungkin banyak sekali nih Kak, pandangan-pandangan terkait dengan perspektif masing-masing orang terkait kerja di lingkungan pemerintahan. Ada yang bilang kalau misalnya kita jadi PNS itu perspektifnya kayaknya semuanya udah terjamin tuh. Kita nggak usah pusing lagi mikirin gaji, tunjangan yang ada, segala macam. Kemudian kerjanya juga kebanyakan orang nih ya Mas ya, banyak bilang santai gitu kan ya, kadang ya absen aja gitu kan. Banyak orang yang ada konotasinya negatif, tapi ada juga yang memberikan konotasi positif lah terkait dengan bagaimana kita kalau menjadi PNS. Nah, kalau dari pandangan Mas Rido sendiri nih, perspektifnya terkait dengan kalau kita pengen kerja di lingkungan pemerintahan itu gimana pandangan Mas Rido? Iya, betul sekali ya Andre. Memang banyak anggapan nih kalau sekarang kerja di PNS itu katanya mudah gitu ya. Kemudian bisa nongkrong di mall gitu kalau jam makan siang gitu ya. Nah, sebenarnya mindset ini harus diubah ya. Kalau sekarang ini kan PNS itu lebih ke kinerja dinilai, dan juga kita kan arahnya 2024 menjadi birokrasi yang berkelas dunia katanya. Seperti itu. Jadi kan bukan hanya absensi saja sebenarnya yang dinilai, tapi kinerja kita. Hari ini kita bisa ngasilin apa sih gitu. Di beberapa kementerian sekarang ini udah pakai software gitu ya untuk melihat seberapa besar capaian seseorang dalam satu hari, dia ngerjain apa aja, itu dinilai dan akan berpengaruh kepada salary yang dia dapatkan seperti itu. Nah, jadi hampir mengadop sistem di swasta sebenarnya, di startup juga gitu kan, kita dibayar berdasarkan apa yang kita kerjakan gitu, bukan apa ya, menerima gaji semata gitu ya di awal bulan gitu, tapi kerjanya di belakangan gitu kan, nggak seperti itu lagi sih sebenarnya paradigmanya. Apalagi kan sekarang anak-anak muda sudah banyak sekali yang masuk ke dunia pemerintahan ya, jadi ASN. Sangat banyak inovasi yang telah dilakukan sih sebenarnya. Tadi dari sistem penggajian, kemudian sistem bekerja sendiri semuanya sudah berbasis IT gitu ya. Itu sih menurut saya pribadi, PNS sekarang arahnya semakin lebih baik sih sebenarnya, seperti itu. Dan itu yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat supaya stigmanya tidak buruk lagi dengan perilaku kita, dengan
kata-kata kita dan perbuatan kita tentu saja. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Mas. Mungkin kalau kita ada anggapan lain juga terkait pandangan kita bekerja atau menjadi PNS di lingkungan pemerintahan. Ada perbedaan pandangan ketika orang itu menjadi PNS di lingkungan pemerintahan pusat dengan daerah. Ada yang menganggap bahwasanya kalau misalnya kerja di PNS daerah itu kayaknya lebih santai, kemudian pengawasannya lebih enjoy lah, lebih nyantai aja lah kalau kita di daerah. Nah, ada anggapan yang gitu. Jadi, tapi ada anggapan juga kalau ya gimana ya, kalau misalnya di daerah itu gitu, maksudnya birokrasinya itu nggak akan sebagus di pusat gitu loh. Ada pandangan seperti itu, Mas. Nah, menurut Mas sendiri gimana sih soal itu gitu? Kalau menurut saya sih sudah bertahap ya. Beberapa pemerintah daerah kan udah bagus banget ya, kayak Bandung, Surabaya itu kan sangat luar biasa juga gitu ya. Ya itu tadi dari sistem penilaian kinerjanya, penggajian. Dan saya rasa nanti ke depan kayaknya pemerintah-pemerintah daerah yang lain juga berlomba-lomba ini untuk semakin memperbaiki birokrasinya, karena itu kan akan menjadi keunggulan ataupun penilaian dari suatu daerah itu sendiri gitu kan. Istilahnya reformasi birokrasi gitu ya Mas ya. Iya. Dan juga kalau kita tidak mau berubah nanti kan kita akan tergilas sendiri gitu ya, semakin tertinggal. Orang sudah melangkah lebih jauh, orang sudah mendapatkan benefitnya, ya kita tidak usah jauh-jauh misalnya dari segi salary tadi aja dulu ya, mungkin semua orang fokusnya ke sana. Nah, kalau tidak melakukan perbaikan itu ya akan tertinggal kalau menurut saya. Benar-benar. Ya, seperti itu sih. Ya, benar juga sih Mas. Soalnya ya itu sih mungkin pandangan-pandangan orang-orang tua dulu gitu Mas ya, terkait dengan kerja PNS gitu. Kebanyakan kan orang-orang di daerah, apalagi kalau saya nih Mas di daerah gitu kan. Banyak kan ya orang-orang tua ya bilang PNS itu kerjanya santai, kemudian jaminan gajinya terjamin gitu kan. Udah enak lah kalau untuk diri sendiri, apalagi udah berkeluarga gitu kan. Jadi jaminannya enak gitu. Tapi ternyata ya seorang PNS itu juga harus punya etos kerja gitu ya Mas ya. Punya ada etos kerjanya, nggak nyantai doang ngikutin SOP kerja gitu ya Mas ya. Iya. Kalau dia mau berkembang, dia harus melakukan perbaikan bagi dirinya. Kalau dia mau lebih baik. Itu tadi. Karena ke depan kan juga nanti ada isu misalnya digantikan dengan artificial intelligence, misalnya AI gitu ya. Beberapa pekerjaan. Nah, nanti kalau PNS-nya yang malas-malasan ya seperti itu mungkin nasibnya. Gitu ya. Oke. Iya. Oke, benar-benar. Nah, terus ini Mas, terkait soal lingkungan pemerintahan juga nih Mas. Pandangan Mas Rido terkait dengan KKN di lingkungan pemerintahan. Iya. Tentang KKN. Bukan kuliah, mungkin teman-teman bukan kuliah kerja nyata ya Mas ya, teman-teman. Oke. Tapi ya istilah korupsi, kolusi dan nepotisme gitu di lingkungan pemerintahan. Nah, ini kan kita mungkin agak banyak bahas konotasi negatif dulu. Nanti akan kita compare dengan konotasi positif gitu. Nah, menurut Mas sendiri gimana tuh kalau soal pandangan itu? Karena kan ya banyak yang begitu kan, pandangan sebelum kita masuk aja, pandangan orang tuh beberapa ada yang gitu loh terkait dengan itu. Itu menurut Mas gimana sih? Iya. Oke. Nah, ini memang suatu hal yang jadi perhatian kita bersama ya, concern pemerintah juga kan, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kan artinya Indonesia itu pengen bebas gitu ya dari korupsi gitu ya, dengan adanya suatu lembaga yang kuat gitu untuk memberantas korupsi. Cuma memang dalam tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, ini kan prosesnya ada beberapa hal. Yang pertama transparansi, keterbukaan informasi kepada publik, kemudian juga ada partisipasi dari masyarakat, dan yang ketiga itu adalah akuntabilitas, bagaimana pemerintah itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Nah, berproses sih kalau menurut saya sebenarnya memang kita memang mendengar ya misalnya banyak kasus baru-baru ini terkait korupsi gitu ya. Tapi sebenarnya jangan membuat kita putus asa sebenarnya sebagai generasi muda, sebagai agen perubahan ketika kita masuk pemerintahan, bagaimana kita bisa membawa energi positif dan juga mungkin menemukan metode-metode yang tepat gitu ya dalam hal misalnya pencegahan ya lebih tepatnya. Kalau kita kan bukan pemberantasan ya, sifatnya preventif gitu. Kalau saya pribadi misalnya di inspektorat gitu ya ingin membuat pengawasan gitu ya sebagai
pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Ya berusaha sih dengan apa yang bisa saya lakukan dengan tugas dan fungsi saya gitu ya untuk ya mereduksi lah gitu ya, memperkecil peluang-peluang dari korupsi seperti itu. Nah, mungkin banyak upaya yang lain yang bisa kita lakukan ya. Yang penting mindsetnya terlebih dahulu sih kalau menurut saya ya, tetap positif bahwa Indonesia itu bisa sih sebenarnya bebas dari korupsi gitu. Ya sih benar. Soalnya ya kalau misalnya mindset kita udah negatif duluan tuh semuanya tuh jadi nggak jalan dengan benar sih menurut aku gitu. Benar-benar. Iya. Dan sekaligus kita juga mungkin menghilangkan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada tindak pidana korupsi gitu ya, perilaku dari diri kita. Jangan korupsi waktu, absensinya benar, kemudian tadi kinerja yang dilaporkan juga baik. Nah, itu sih langkah-langkah kecil dari diri pribadi sih menurut saya. Benar. Dan nah, kalau kita nih dari tadi udah bahas nih terkait dengan ya pandangan-pandangan mungkin kebanyakan orang terkait dengan PNS. Nah, mau nanya juga nih Mas. Mas Rido kan udah kerja nih, udah jadi ASN kan. Nah, sekarang kalau kita bahas terkait dengan gimana enaknya nih jadi ASN. Kalau kan setiap pekerjaan itu sebenarnya akan nikmat kalau kita nikmati gitu Mas ya, kalau kita syukuri gitu. Mau di akademisi, mau kerja di perusahaan, mau kerja jadi ASN kan ada masing-masing benefitnya semua gitu Mas ya. Nah, tapi kalau Mas sendiri merasakan ketika menjadi ASN itu apa yang Mas rasakan gitu? Ya. Pertama mungkin kita tidak lepas dari salary ya, masalah salary. Jadi kalau PNS itu kan memang pekerjaan yang cukup ya. Ketika mau beli ini cukup, ketika mau beli itu cukup. Alhamdulillahnya seperti itu. Walaupun juga memang ada pinjaman ya, ngutang segala macam. Nah, itu mungkin dari segi salary. Tapi ya tadi di awal saya ceritakan bahwa arah ke depan memang secara salary kan kita akan semakin lebih baik lah untuk pegawai negeri, akan diperhatikan pemerintah seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembangan diri kalau bagi saya. Jadi pengembangan diri kita sangat bisa berkembang, kita bisa berkoordinasi dengan banyak lembaga, misalnya kementerian lain kayak gitu ya, dengan BPK, KPK dan lain, kita bisa banyak belajar dari sana, bisa mengimprove diri kita seperti itu ya. Skill-skill baru, ilmu-ilmu baru itu banyak sekali kita dapatkan. Kemudian mungkin peluang untuk studi lanjut. Ada banyak tawaran beasiswa sebenarnya untuk PNS ya, ada LPDP. Ada juga Kak ya? LPDP khusus PNS ada. Oh, ada. Kemudian kementerian juga gitu ya. Kominfo dan lain-lain juga memberikan beasiswa Bappenas seperti itu. Itu sisi positif yang bisa kita ambil dari pekerjaan PNS. Itu sih mungkin menurut saya. Oke, ini baru tahu juga sih aku terkait ini Mas, terkait dengan bahwa ada juga LPDP. beasiswa untuk studi lanjut untuk PNS gitu ya, atau khusus ASN. PNS Itu memang setiap PNS itu boleh daftar atau ada kriteria gitu Mas terkait ini? Tetap ada kriteria. Cuma memang kalau saya bandingkan dengan umum, jalur PNS malah lebih mudah. Jadi misalnya syarat tupelnya bisa lebih diturunkan. Kemudian cukup misalnya rekomendasi dari pimpinan gitu kan, tidak harus rekomendasi apa istilahnya pembimbing akademik atau segala macam gitu ya. Lebih mudah sih kalau menurut saya ya. Cuma memang harus tetap ada effort untuk kita mencapai itu sih. Iya. Tahun ini memang aku lihat beasiswa LPDP kayak lebih banyak programnya gitu sih Mas. Termasuk yang PNS. Ada yang untuk budaya, untuk guru. Untuk S1 gitu ya, untuk SMA S1 katanya juga. Sekarang udah makin ini sih. Udah program LPDP. Semakin luas. Udah semakin luas gitu. Iya, itu bisa kita coba saing gitu ya, berlomba untuk mendapatkannya juga di pemerintahan para ASN. Gitu. Nah, kalau Mas sendiri nih, kalau tadi kan ya enaknya gitu kan. Kalau ngerasain nggak enaknya Mas, mungkin ya semuanya itu ada nggak enaknya sih setiap pekerjaan. Cuma kalau kita nggak ngenotis itu secara nggak terlalu dinotis, nggak kerasa juga maksudnya kan hal-hal yang effort negatif terasa dalam diri kita itu. Tapi ada nggak sih yang menurut Mas tuh kalau kerja di ASN itu ini pertimbangannya gitu loh, hal-hal yang kerumitan yang bakal dihadapi itu gini, gitu dibanding dengan yang ini. Nah itu ada nggak Mas yang gitu?
Ya, mungkin sama ya. Ketika dimanapun kita bekerja kan memang ada suka ada dukanya gitu ya. Iya. Tetap misalkan ya senioritas mungkinnya saya tidak bisa menampik itu, tetap ada. Anak baru sih ini apa sih yang bisa dikerjain gitu ya, mungkin gitu pandangannya gitu ya. Sama ya dimanapun sebenarnya. Kemudian juga mungkin kita di PNS ini kan tidak bisa berbicara sebebas ataupun mengkritik pemerintahan, tidak seleluasa gitu ya. Karena kita juga wakil dari pemerintahan seperti itu kan. Kita bagian dari pemerintahan. Mungkin itu sih ada ruang lingkup yang agak terbatas di sana. Mungkin menurut saya itu sih. Oke. Oh iya, berarti memang ASN ini ada ibaratnya aturan atau protokol gitu Kak Aturan, ya. Kode etik. Kode etik Ada ya, kode etik Mas. Iya, kode etik pegawai negeri gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarang posting gitu ya, atau sembarang. Iya, nggak bisa sembarangan. Kemudian juga gitu. mungkin kayak kemarin kan, mungkin kalau yang bekerja di swasta masih ngumpet-ngumpet bisa mudik, ASN kan tegas sekali gitu ya, larangan mudik gitu ya, larangan apa gitu ya, sangat banyak larangannya sebenarnya kalau kita jalani sih. Tapi ya dianggap ini aja sih sebagai bagian dari perjalanan hidup kita kan, dari pekerjaan kita. Benar-benar. Karena setiap pekerjaan itu ya pasti ada aturan dan protokolnya masing-masing gitu. Betul sekali. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke soal CPNS nih Kak. CPNS tahun ini. Nah, di tahun 2020 kemarin tuh nggak buka ya Mas ya? Kalau nggak salah. Iya. Nah, itu banyak banget kan orang yang udah nungguin kemarin kan. Mungkin ya faktornya mungkin memang karena COVID ya kemarin itu Mas ya, atau ada faktor COVID. lain? Jadi COVID angkatan 2019 ini tesnya itu nyebrang tahun gitu ya sampai 2020. Jadi mereka itu hampir 2 tahun untuk menjalani proses tesnya, seleksinya. Iya, benar-benar. Dari SKD ke SKB dan seterusnya itu. Jadi memang di 2020 di pending dulu, dan insya Allah tahun ini sih seperti info yang kita dapatkan yang beredar ya. Nah, untuk tahun ini nih Mas, 2021. Nah, ini ada aku dengar juga nih Mas. Benar nggak ada yang bilang kalau CPNS sekarang 2 tahun sekali. Itu benar nggak Mas? Seleksinya atau tetap sampai info terakhir sih yang saya peroleh gitu ya. Masih tetap tahunan. Jadi bahkan 2022 saja kemarin info yang beredar juga ada proses penyiapan untuk seleksi tahun depan juga gitu. Jadi kemungkinan masih ada sih, selama belum ada informasi untuk moratorium ya ataupun penghentian sementara. Cuma memang di Kemenkyu ya dari unsur STAN misalnya kan tidak lagi menerima CPNS misalnya gitu kan. Itu informasi terbaru sih. Nanti kita lihat saja perkembangan berikutnya ya. Nah, untuk yang tahun ini nih Mas, seperti yang udah kita ketahui, sekarang ini kan udah ada 2 nih. Ada istilahnya PPPK dan juga CPNS ya, PNS. Nah, itu mungkin bisa dijelasin nih Mas. Karena kan ini baru nih ya, baru didengar oleh umum gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Mas terkait apa sih perbedaannya, terus seleksinya ini jalurnya sama atau beda atau gimana gitu Mas terkait dengan ini. Oke, jadi informasi yang saya dapatkan juga untuk CPNS dan P3K ya untuk 2021. Jadi CPNS itu sendiri kan pegawai negeri, kemudian dia memiliki NIP, kemudian memiliki batas usia pensiun ya. Ada 58 tahun untuk struktural gitu ya, ataupun 60 tahun juga biasanya untuk fungsional. Dan P3K sih sebenarnya juga sama ya, bagian dari aparatur sipil negara, cuma memang dia bersifat perjanjian kinerja kan, namanya P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Jadi mungkin batas usia pensiunnya lebih pendek bisa jadi, ataupun bisa diperpanjang juga, nanti kan tidak tahu ya, masih teknisnya masih ditentukan. Jadi sama sih hak-haknya, juga mendapatkan gaji, tunjangan ya, seperti itu. Kemudian untuk seleksi juga yang saya dapatkan memang untuk CPNS itu menggunakan CAT ya, BKN,
P3K sebenarnya juga, tapi untuk P3K yang Kemendikbud ya, yang P3K guru tahun ini itu akan menggunakan UTBK dari Kemendikbud ya, ujian tulis berbasis komputer seperti itu. Jadi memang P3K ini kan nanti ada yang P3K sebagai guru, tapi ada juga P3K teknis lainnya. Entah dia sebagai tenaga kesehatan ataupun tenaga-tenaga lain di kementerian lain seperti itu. Sama sih, memang bedanya cuma mungkin nanti ada di usia pensiun dan juga hak setelah pensiun sepertinya seperti itu. Oke. Nah, tadi juga ada Mas bilang nih terkait dengan P3K ini kan ibaratnya kontrak gitu dengan jangka waktu tertentu. Nah, itu tadi Mas bilang bahwasanya bisa jadi itu dia diperpanjang gitu. Terkait dengan itu bisa jadi diperpanjang. Bisa jadi diperpanjang. Mungkin kan kalau dirasa masih produktif kayak itu ya, masih bisa memberikan kontribusi, itu kan akan diperpanjang. Secara teknisnya sih sepertinya aturannya belum sedetail itu. Nanti kita tunggu informasi lebih lanjut saja. Kalau jangka waktu kontraknya sendiri itu Mas, itu beda-beda tiap kementerian atau sudah ditetapin gitu? Untuk Nah, P3K. itu juga belum. Oh, itu juga belum ya? Belum. Kalau melihat dari yang sudah pegawai kontrak kan, kalau kita lihat di kementerian memang jangkanya tahunan, kemudian dia tahun depan nanti ada membuat perjanjian kinerja kembali dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, terus juga terkait ini Mas, banyak juga sih kan sekarang biasanya kan setiap orang mau buka ada CPNS pasti yang dilihat dulu adalah formasinya pasti Mas ya. Tiap tahun itu pasti orang mau melihat formasinya. Nah, kalau untuk formasi tahun ini Mas, sepengetahuan Mas itu gimana sih untuk formasi CPNS? Formasi CPNS ya, beberapa kan sudah sempat beredar juga di media sosial ya. Untuk guru saja kan 1 juta ya rekrutmen tahun ini. Kemudian ada beberapa tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis lainnya. Yang saya dapat informasi juga dari situs ataupun akun resmi Kemenpan RB misalnya ya. Formasi yang terbanyak itu kan misalnya kayak penjaga tahanan di Kemenkumham, kemudian analis perkara peradilan di MA ya, kemudian pemeriksa, analis hukum pertanahan dan perawat, dan beberapa profesi-profesi lainnya. Kalau di provinsi dan kabupaten sih lebih banyak ke tenaga kesehatan nih Mas Andrea. Jadi lebih ke perawat, dokter, kemudian apoteker, bidan seperti itu sangat banyak di tahun ini. Sedangkan untuk P3K sih di provinsi ya mungkin banyak guru ya tentu saja. Guru-guru BK, TK, matematika, kemudian di pusat ini lebih ke penyuluh lebih banyaknya seperti itu informasi yang beredar sekarang. Oh gitu Mas. Kalau di daerah ini nanti akan banyak guru kemungkinan untuk rekrutmen P3K. Berarti kalau misalnya di daerah itu mungkin kebanyakan memang yang teknis Mas yang dibutuhin. Ya betul sekali. Teknis tadi baik dia teknis kependidikan ataupun kesehatan tadi ya, perawat, apoteker dan lain-lain. Oke. Nah mungkin ada lagi nih Mas terkait mungkin kita ada yang sudah bahas nih awalnya terkait dengan perspektif nih pandangan gimana kerja di pemerintahan, kemudian apa yang misalnya kita ketemu hal-hal yang begitu gitu kan polemik kalau misalnya ketemu hal yang nggak baik gitu kan di lingkungan pemerintahan. Kemudian enak nggak enaknya, kemudian soal CPNS dan P3K tahun ini. Nah, menurut Mas sendiri nih Mas, kalau mungkin Mas selaku ASN punya apa ya istilahnya motivasi sendiri apa sih kalau Mas Rido sendiri motivasi yang dibawa gitu, ketika Mas sendiri itu menjadi seorang yang bekerja di ASN gitu, terutama sekarang kan di Kemensos ya Mas ya. Nah, di Kementerian Sosial lah gitu. Apa spirit yang Mas bawa gitu ketika bekerja di lingkungan tersebut? Iya. Sebenarnya niat awalnya memang kita bisa memberikan kontribusi ya bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita gitu ya. Fokus awalnya sih kalau saya pribadi memang terkait dengan bansos waktu itu ya, yang sangat signifikan jumlahnya. Apa sih yang bisa saya berbuat gitu ya?
setidaknya kan kalau kita sudah berbuat kan kita tidak merasa bersalah gitu ya, tidak merasa kecil hati. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini setidaknya bisa dilihat juga oleh masyarakat bahwa misalnya saya pribadi melakukan pengawalan terhadap bansos. Kemudian juga mungkin motivasi secara general sih, saya ingin berkembang tentu saja. Saya ingin berkembang, saya ingin mendalami misalnya bagaimana peluang untuk studi lanjut. Tema yang saya bahas dulu misalnya akuntansi sosial, ya, itu bisa saya perdalam misalnya di Kementerian Sosial seperti itu. Jadi bagaimana tema tesis misalnya ke depan mudah-mudahan terkait dengan akuntansi sosial itu ranahnya tepatnya wadahnya di Kementerian Sosial. Mungkin itu sih spirit yang saya bawa ketika 2017 ya masuk ke Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin yang dengerin podcastnya juga. Jadi memang kita itu kerja itu ibaratnya nggak sekedar kerja aja gitu, Mas ya. Ada etos kerja atau spirit yang kita bawa gitu. Sebenarnya dimanapun kita kerja, ya mau di ASN, mau jadi PNS, mau jadi karyawan atau mau jadi tenaga akademisi gitu, tetap kita itu harus ada etos kerja dan spirit yang kita bawa atau motivasi dalam diri kita. Ibaratnya kita itu nggak sekedar cari uang aja gitu ya, Mas ya. Ya, betul sekali. Ya, gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai yang harus kita sebarkan dan semakin kita pupuk ya agar bisa jadi suatu hal kebaikan bagi lingkungan kita. Nah, itu. Nah, mungkin terakhir nih, Mas. Mungkin Mas ada penyampaian terakhir, bukan penyampaian terakhir juga sih, maksudnya hal-hal yang ingin disampaikan kata-kata perpisahan. Ya, penutup lah, closing statement kepada teman-teman pendengar. Iya, dimanapun teman-teman berada yang mungkin motivasinya ingin ikut PNS, ASN, yang pertama tanamkan dalam benak kalian adalah kalian dapat memberikan hal yang terbaik bagi diri, bagi lingkungan kalian, gitu ya. Jangan hanya motivasi berupa materi, tapi ada nilai-nilai yang harus kalian bawa, kalian pupuk dan kalian tebarkan ke sekitar kalian, seperti itu. Dan juga para ASN dimanapun berada, gitu ya, semakin harus mengupgrade diri, berlomba-lomba, gitu ya, karena kalau kita tidak melakukan perbaikan bagi diri kita akan tertinggal, gitu ya. Ke depan itu arahnya semakin kompleks gitu ya, semakin banyak perubahan yang sangat dinamis dan itu harus kita ikuti. Mungkin itu closingnya. Oke, terima kasih Mas Rido. Nah, ya, sama-sama. Jadi teman-teman sekalian, begitulah untuk podcast kita kali ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih sudah mau menemani podcast ini untuk terus berkembang, walaupun tertati-tati, walaupun dalam 1 tahun ini kita kadang jarang upload juga. Tapi teman-teman ada juga yang teman-teman masih nungguin kira-kira topik bahasan apa yang mau selanjutnya kita bahas itu. Nah, teman-teman mungkin selanjutnya boleh komen di Instagram kami atau di komen di YouTube atau di sosial media kami boleh. Kalau misalnya teman-teman ada request nih terkait dengan topik apa yang ingin kita bahas. Mumpung kali ini kan kita mau deket-deket nih buka tentang CPNS gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman ke depan ada lagi yang ingin di-request gitu terkait dengan ini. Nanti akan kami carikan narsum atau teman-teman baru yang bisa kita ajak ngobrol di Teman Baru Podcast gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Rido. Ya, makasih juga buat teman-teman. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Dan mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Jangan lupa subscribe.